Gue yakin, pas lo dengar kata zombie, lo langsung ngebayangin mayat hidup yang jalannya sempoyongan, penuh luka, dan gigit-gigit orang. Standar Hollywood banget. Tapi coba lo bayangin ini. Di sebuah daerah terpencil di Sulawesi Selatan, Tanah Toraja, ada mayat yang benar-benar dihidupkan lagi. Bukan buat gigit lo, tapi buat diajak ganti baju, sisiran, diajak ngobrol, terus diajak foto selfie keluarga. Kedengarannya gila kan? Ini bukan film horor. Ini adalah tradisi paling mind-blowing di Indonesia, ritual Manene. Kita di Fakta First harus deep dive. Jangan buru-buru bilang ini biadab atau menyeramkan. Karena buat masyarakat Toraja, ini adalah puncak cinta dan penghormatan. Pertanyaan gedenya, gimana caranya tubuh yang harusnya sudah jadi tulang belulang bisa tetap utuh, bahkan awet sampai ratusan tahun? Check it out. Poin 1. Manene, sebuah pesta cinta yang nyeleneh. Pertama, kita harus tahu dulu, Manene itu bukan soal mistis yang bikin mayat bangkit. Manene secara harfiah artinya upacara membersihkan mayat. Ini adalah ritual yang biasanya diadakan setiap 3 tahun sekali di bulan Agustus. Tujuannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Mempererat kembali ikatan kekeluargaan dengan orang yang sudah mati. Bayangin, lo lagi reuni keluarga. Nah, di Toraja, reuni itu mencakup semua anggota keluarga, baik yang masih hidup maupun yang sudah berangkat. Prosesinya bikin kita geleng-geleng. Keluarga besar bakal datang ke Patane atau liang kubur batu, tempat leluhur mereka disimpan. Mayat leluhur itu atau yang mereka sebut Tomanene akan dikeluarkan dari peti. Mereka dibersihkan pakai kuas, rambutnya disisir, kukunya dirapihkan. Lalu dipakaikan setelan baju dan kain adat yang paling bagus, yang baru. Mereka bahkan diajak berdiri, ditopang, lalu diposisikan untuk foto bersama. Intinya, mereka diperlakukan seolah-olah mereka baru saja tidur. Tradisi ini konon berawal dari kisah seorang pemburu bernama Pong Rante, yang ratusan tahun lalu menemukan mayat teronggok di hutan. Karena rasa kasihannya, Pong Rante merawat dan memakaikan baju ke mayat itu. Sejak saat itu, rezekinya lancar dan hidupnya makmur. Cerita ini mengajarkan satu hal fundamental. Menghormati orang mati sama pentingnya dengan menghormati orang hidup. Di mata kita yang awam, ini mungkin bikin mual atau merinding. Tapi di mata mereka, ini adalah puncak kasih sayang. Mereka bilang, kami tidak bisa membiarkan orang tua kami tidur di baju yang kotor dan robek. Mind-blowing kan? Poin 2. Cek fakta. Teknik balas kuno Toraja. Kenapa tubuhnya awet? Nah, ini dia bagian yang paling kita tunggu-tunggu, yang paling sering jadi pertanyaan. Kok bisa awet sih? Padahal bukan Fir'aun yang dibalsem ribuan tahun lalu. Ini bukan sihir guys. Ini adalah kombinasi pintar antara ritual adat, kearifan lokal, dan geografi yang sangat mendukung. Kita bahas satu persatu. Pertama, lokasi penyimpanan itu kunci. Tubuh leluhur Toraja tidak dikubur di tanah becek biasa. Mereka disimpan di Patane atau kubur batu, seringkali berupa gua alami atau lubang pahatan di tebing batu yang tinggi. Secara ilmiah, tebing batu ini menawarkan lingkungan yang sangat kering dan stabil secara suhu. Ini adalah musuh utama bagi bakteri pembusuk. Udara lembab dan panas adalah surga bagi bakteri. Udara kering dan sejuk adalah neraka. Toraja memilih neraka bagi bakteri. Kedua, adalah proses pengawetan tradisional. Jauh sebelum formalin dan ilmu kedokteran modern masuk, masyarakat Toraja sudah punya ramuan andalan mereka. Konon, mereka menggunakan campuran herbal alami, termasuk ekstrak daun-daunan tertentu,
dan sejenis cairan getah pohon tumbang yang punya sifat antiseptik dan pengering yang kuat. Cairan ini dioleskan dan disuntikkan ke tubuh. Coba kita pakai analogi warung kopi. Anggap saja lo mau ngawetin ikan. Cara modern pakai kulkas canggih. Cara tradisional Toraja, lo jemur ikannya sampai kering banget, lo kasih garam banyak banget, terus lo bungkus rapat banget. Kering, asin, dan tertutup rapat. Ini yang dilakukan ke leluhur. Tubuh mereka dikeringkan sebisa mungkin, dibantu dengan ramuan tradisional. Jadi, awetnya tubuh Toma Nenek itu bukan karena rohnya, tapi karena kimia, geografi, dan keterampilan balistik kuno yang diwariskan turun-temurun. Poin 3. Filosofi kematian Toraja. Mereka hanya sedang tidur. Kalau kita di Jakarta, begitu seseorang meninggal, besoknya dikubur, selesai. Dia almarhum, dianggap sudah pindah alam. Di Toraja, ceritanya beda total. Di bawah keyakinan adat Aluk Todolo, yang kini bercampur dengan ajaran agama, kematian bukanlah titik akhir yang tiba-tiba. Seorang yang sudah meninggal secara biologis disebut Tomalo atau Tomemalo, yang artinya orang yang sakit atau orang yang tidur lembah. Mereka belum sepenuhnya dianggap mati sebelum upacara pemakaman akbar Rambu Solo diselenggarakan. Intinya, selama mereka masih di rumah dan belum diantar ke Patane melalui Rambu Solo, mereka hanyalah orang sakit. Mereka masih dianggap hidup. Inilah alasan psikologis dan budaya kenapa manene itu bisa terjadi. Kita merawat orang hidup yang sakit. Kenapa kita tidak merawat orang tua kita yang cuma tidur sebentar? Poin 4. Toraja dan waktu. Menghargai kehadiran, bukan kepergian. Ritual mak nenek ini mengajarkan kita tentang konsep waktu dan keluarga yang sangat berbeda. Bagi kita, kematian adalah kepergian. Bagi Toraja, kematian adalah perpindahan tempat tinggal dan kehadiran abadi. Jadi kalau lo masih mikir ini adalah tradisi zombie, lo salah besar. Ini adalah tradisi paling puitis di Indonesia yang mengajarkan kita satu hal. Cinta itu abadi, bahkan setelah tubuh fisik tiada. Mak nenek adalah jembatan fisik antara yang hidup dan yang dianggap tidur. Gimana? Pikiran lo udah twist berapa kali nih setelah nonton Fakta First kali ini? Gue selalu bilang, di dunia ini, fakta seringkali lebih aneh daripada fiksi. Jangan lupa kasih tahu gue di kolom komentar, ritual atau tradisi apa lagi yang menurut lo paling mind-blowing di dunia. Like video ini, share ke teman tongkrongan lo, dan pastiin lo udah subscribe Fakta First, biar kita bisa terus bedah fakta-fakta paling gila di dunia. Sampai jumpa di episode berikutnya.